Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan dibuka buku paketnya yang sudah saya share. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat beliau pertama kali datang ke Madinah, saat beliau pertama kali hijrah ke Yastrib, atau sekarang kita kenal dengan Madinah. Masyarakat Madinah sebelumnya sudah menanti-nanti kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika mereka mengetahui bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan berhijrah ke Madinah, mereka pun menyambut kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan penuh sukacita. Masyarakat Madinah, kaum muda-mudi di Madinah, mereka menyambut kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan melantunkan bait-bait syair. Masyarakat Madinah pun beramai-ramai memberikan penawaran kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar beliau berkenan untuk singgah ke rumah-rumah mereka. Kala itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, biarkan unta ini yang memilih persinggahannya. Jadi substansi yang dilakukan oleh Rasulullah pada saat di Madinah, yang pertama beliau membangun masjid. Masjid ini dinamakan dengan Masjid Nabawi, yaitu masjid yang pertama kali Rasulullah membangun di Yastrib, yaitu Madinah. Dan sepenuhnya Rasulullah ikut andil dalam pembangunan masjid ini. Hanya beratapkan pelepah kurma dan bangunannya hanya dengan menggunakan tanah, tanah lempung kalau bahasa kita. Ketika itu Rasulullah istirahat, tepat ketika untanya beliau duduk, di sana langsung Rasulullah berinisiatif untuk membangun sebuah masjid, dan masjid yang pertama kali Rasulullah melaksanakan sholat Jumat. Bukan hanya sholat Jumat, beliau juga mengajarkan atau mengenalkan agama yang sebenarnya.
tata cara sholat, muamalah, dan lain sebagainya. Itu yang dilakukan pertama kali oleh Rasulullah. Kemudian langkah kedua, Rasulullah mempersatukan suku Aus dan Khazraj. Dua suku yang sering bertikai ini disatukan untuk kemudian mereka melebur menjadi kaum Ansor yang menolong hijrahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mempersaudarakan kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Dengan mempersatukan kedua saudara atas dasar agama, maka persatuan di antara mereka semakin kokoh. Kemudian penanaman nilai-nilai moral. Ya, Rasulullah di sini juga mengajarkan kepada mereka tentang adab-adab berkasih sayang, bersaudara, menjunjung keagamaan, menjunjung keagungan, kemudian ibadah dan ketaatan. Kemudian membentuk tatanan masyarakat. Ya. Rasulullah mempersatukan golongan Yahudi dari Bani Kainuqa, Bani Nazir, dan Bani Quraisyah. Rasulullah SAW membentuk suatu perjanjian yang melindungi hak-hak asasi manusia di Madinah dan kemudian disebut dengan Piagam Madinah.